Sebelum video ini dimulai, kami ingin berterima kasih karena berkat support dari kalian semua, video ini masuk di website lariosport.it minggu lalu sebagai video of the day. Lariosport.it sendiri adalah website olahraga dari Kota Como. Wah, senang banget deh. Terima kasih ya semuanya. Ciao ragazzi, come state? Welcome back to our channel with Nindi and Luca. Pada hari Sabtu 15 Mei yang lalu, kami berdua kembali ke Stadion Giuseppe Sinigaglia. Karena pada hari itu diselenggarakan pertandingan terakhir dari season ini, dan berarti di sana sedang ada pertandingan, yaitu Como 1907 versus Ternana. Sayang banget waktu kita ke sana itu udah mendung dan hampir hujan. Selain itu, karena pandemi, stadionnya nggak dibuka untuk umum. Jadi, hanya jurnalis atau orang-orang yang memiliki undangan saja yang bisa menonton pertandingannya secara langsung. Terus, kita berdua juga ekspektasinya nih bakal banyak banget penonton atau supporter dari masing-masing tim yang datang. Tapi ternyata nggak sebanyak itu. But anyway, kita bisa ngelihat sedikit-sedikit gimana sih kelakuan atau tingkah para supporter dari Como FC sendiri. Ternyata nggak jauh beda dong, mereka sampai manjat-manjat pagar demi bisa lihat ke dalam, yang padahal bener-bener nggak kelihatan. Jadi mereka manjat for nothing. Tapi di video kali ini kita bukan pengen ngebahas tentang pertandingan Como melawan Ternana. Kita lebih pengen mengulik fakta-fakta seputar Como 1907 atau Como FC. Berikut adalah fakta-fakta yang berhasil kami kumpulkan. Pertama adalah fakta tentang Stadion Giuseppe Sinigaglia. Giuseppe Sinigaglia bukanlah pemain bola, melainkan seorang pendayung profesional asal kota Como. Beliau lahir pada tahun 28 Januari 1884 dan meninggal pada tahun 10 Agustus 1916 pada Perang Dunia Pertama. Nah, pada waktu itu, pada saat beliau meninggal, dia mendapatkan penghargaan yaitu medali perak tentang military valor atau Silver Medal of Military Valor. Karena penghargaan tersebut, maka pemerintah daerah Kota Como membuat stadion tersebut dengan nama Giuseppe Sinigaglia untuk menghormati jasa-jasa dari Giuseppe Sinigaglia itu sendiri. Stadion Giuseppe Sinigaglia ini bisa menampung 13.000 orang. Ya, kalau dibandingkan dengan Stadion Solo, mungkin hanya setengahnya ya. Kan bisa dilihat juga nih kalau stadionnya tuh nggak gede-gede banget. Fakta kedua, Como 1907 atau yang dikenal juga dengan Como FC. Kenapa 1907? Karena klub ini berdiri pada tahun 1907. Dan sebagai informasi saja, pada tahun 1949, Como FC pertama kalinya dipromosikan ke Serie A dan main di Serie A selama 4 musim berturut-turut. Kemudian di tahun 1980 sampai tahun 1982, Como FC main lagi di Serie A. Fakta ketiga tentang Como 1907 adalah tahun 1949 merupakan tahun pertama Como FC ada di Serie A. Dan pada kali pertama itu juga mereka menempati peringkat ke-7 di Liga Italia Serie A.
Jadi pada waktu itu mereka disebut juga dengan Rising Star karena walaupun baru pertama masuk di Serie A, prestasinya sudah bagus. Fakta keempat tentang Como 1907 adalah pada tahun 2002 sampai 2003, Como FC pernah masuk lagi di Liga Italia Serie A. Tapi posisi tersebut tidak bertahan lama karena terjadi krisis internal. Nah, pada waktu itu Como FC masuk lagi ke Liga Amatir, berarti itu di bawahnya entry level atau di bawahnya Liga Italia Serie D. Pada waktu itu aktor George Clooney, tahu kan George Clooney, aktor Hollywood itu loh, sempat menanam saham di Como FC, tapi itu pun tidak bertahan lama. Fakta kelima ini cukup menarik. Como FC ini pernah diakuisisi oleh seorang businesswoman atau pebisnis wanita bernama Akosua Puni Essien. Mungkin beberapa football lovers sudah familiar dengan nama Essien ini. Siapakah Akosua Puni Essien? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah istri dari Michael Essien yang sempat menjadi pemain di klub Persib. Luar biasa ya. Ini benar-benar mind blown. Nah, di video lalu sudah dijelaskan kalau Como FC ini sekarang diakuisisi oleh Jarum Group. Berarti sekarang ownernya adalah The Hartono Brothers atau Pak Hartono bersaudara. Menurut info yang beredar, dan ini sudah ada di mana-mana, di berita olahraga manapun udah ada. Jadi dari pihak Jarum Group bekerja sama dengan Como FC tentunya itu sedang membuka lowongan bagi staf pelatih khusus dari Indonesia. Judulnya The Italian Job, dan untuk program ini Como FC dan Jarum Group bekerja sama dengan Mola TV. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih cuma pelatih gitu? Karena kalau untuk masuk di Liga Eropa itu memang diutamakan pemain yang berasal dari Uni Eropa. Tapi kalau untuk pelatihnya sendiri itu bebas, bisa ambil dari negara mana aja. Jadi sementara ini yang bisa masuk ke Como FC baru pelatih dari Indonesia. Siapa ya kira-kira pelatih dari Indonesia yang bakal terpilih untuk mendampingi dan nge-guide pemain-pemain bola yang ada di Como FC? Penasaran gak ya? Aku sih penasaran. Fakta ketujuh ini menarik banget karena berkaitan dengan Garuda Select. Kalian tahu dong Garuda Select itu apa? Itu adalah program antara PSSI dan Super Soccer untuk mengirim 24 pemain U17 untuk mengikuti pelatihan profesional di Eropa, tepatnya di Inggris selama 6 bulan. Nah, direktur program atau direktur teknis dari Garuda Select itu adalah Dennis Wise, mantan pemain Chelsea. Kenapa? Apa hubungannya dengan Como? Atau apa hubungannya dengan Como 1907? Yap, Dennis Wise juga ditunjuk oleh Hartono Brothers atau Jarum Group untuk menjadi solo administrator atau pengelola tunggal bagian administrasi dari Como FC atau Como 1907 ini. Keren banget kan? Fakta selanjutnya, di bawah pengawasan Dennis Wise dan support dari Jarum Group, sekarang Como 1907 memiliki target selama 3 tahun untuk bisa naik dari seri B ke seri A. Gila ya, ini keren sih, target 3 tahun lagi. Jadi dari 3 tahun mereka berhasil naik dari seri C ke seri B, dan nantinya 3 tahun ke depan mereka berharap mereka bisa naik lagi dari seri B ke seri A. Dan di bawah kendali atau di bawah kepemimpinan Dennis Wise,
Como FC membuat kebijakan untuk melepas pemain mahal yang sudah tidak terlalu produktif dan mengganti atau mendatangkan pemain muda yang potensial dari klub lain dengan status pinjaman. Dan sepertinya nih, strategi dari Dennis Wise ini berhasil. Kenapa? Karena bisa dilihat selama 3 tahun di bawah kendali Dennis Wise, Como FC memiliki progres yang sangat baik. Fakta terakhir yang paling keren dan wow banget yaitu adalah cerita perjalanan Como 1907 setelah diakuisisi oleh Jarum Group dijadikan sebuah film dokumenter yang tayang secara eksklusif di Mola TV. Nah, film dokumenternya sendiri berjudul Como 1907 The Real Story. Como 1907 The Real Story. Ada yang udah nonton atau belum? Spill dong. Jadi, sepak terjang dari Como 1907 ini gak bisa dibilang stabil selalu ada di Serie A. Jadi mereka itu naik turun, kadang di seri A, kadang turun lagi ke seri B, kadang turun lagi ke seri C. Bahkan mereka sempat masuk ke seri D atau entry level. Hal itu disebabkan kegagalan manajemen dan finansial yang kurang kuat pada waktu itu. Karena untuk bisa join di Liga Italia sendiri, terdapat beberapa biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh klub tersebut jika ingin terus bermain. Jadi gimana menurut kalian fakta-fakta tentang Como 1907 atau Como FC ini? Kalau buat kita sih cukup mind blown ya, tapi kita salut banget loh dengan effort dari Jarum Group untuk mengembangkan klub ini dan bisa ngangkat lagi klub ini yang sempat bangkrut jadi seperti sekarang. Harapannya sih semoga target 3 tahun ke depan benar-benar bisa masuk di Liga Italia Serie A. Dan harapan lainnya adalah semoga program-program seperti The Italian Jobs dan Garuda Select itu bisa berjalan lancar dan bisa berkesinambungan, bisa jangka panjang gitu. Karena secara tidak langsung program-program tersebut bisa mengangkat potensi-potensi dari Indonesia, baik itu dari segi pemain muda maupun pelatih tim sepak bola. So guys, that's the update of Como 1907 atau Como FC. Semoga kalian suka dengan video ini dan updatean info yang aku kasih. Kalau misalnya ada informasi yang belum aku sampaikan, mohon ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ciao, grazie mille.